dari diriku dan dosa-dosaku sejauh timur dan barat, sebagaimana engkau menjauhkan timur dan barat. Jadi kaum muslimin, bentuk syukur itu memuji, menyanjung Allah, ya. Apalagi Allah amat suka untuk dipuji. Disebutkan dalam hadis, kalimatan, ya, khafifatan, ada dua kalimat yang ringan, thaqilatan fil mizan, yang berat di timbangan dan amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalimatan habibatan ila rahman. Ada dua kalimat yang amat dicintai oleh Allah. Khafifatan fil lisan, ringan diucapkan di mulut, tapi thaqilatan fil mizan, tapi berat dalam timbangan, yaitu subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Allah suka dipuji dan disanjung. Itu kaum muslimin. Bagi mereka yang terluput mungkin salat malam, terluput melakukan salat duha, terluput melakukan kebaikan, jangan terluput dengan zikirin, karena ya amat berat dalam timbangan amal. Jadi Allah dipuji, disanjung dalam segala kondisi. Nah, kemudian dibuktikan dengan melakukan amal ketaatan, menjaga salat-salatnya, menjaga kewajiban-kewajiban. Nah, itu bentuk dari bersyukur. Wa in asabathu dharra'u, dan apabila dia mendapatkan musibah, sabara, lalu dia bersabar. Sabar itu adalah menahan lisan untuk tidak mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang menghujat Allah Subhanahu wa taala, tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan anggota tubuhnya tidak melakukan tindakan-tindakan bodoh yang menunjukkan ketidakridhaan atas musibah yang Allah berikan kepadanya, berupa menjambak rambut, ya, menampar pipi, atau menarik, menyobek-nyobek pakaian, dan lain sebagainya. Nah, jika ada orang bisa bersabar, menahan diri dari itu, fakana khairan lah, maka itu juga baik bagi. Jadi syukur ya dapat baik, bersabar ya juga baik. Makanya Nabi ketika ditanya oleh sahabat tentang apa kabar beliau, jika beliau mendapatkan kebaikan, beliau mengatakan alhamdulillah ala ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, dan apabila ada hal yang tidak menyenangkan, beliau berkata alhamdulillah ala kulli hal. Jadi Nabi memuji Allah dalam segala kondisi, karena dapat baik syukur, dapat musibah bersabar, itu semua baik bagi seorang mukmin. Baik. Nah, ini dasar kita dalam berumah tangga. Kalau dapat hal-hal yang menyenangkan, berharap dapat kendaraan yang bagus, lalu terwujud, alhamdulillah. Berharap dapat rumah, sudah enggak ngontrak lagi, terwujud, alhamdulillah. Berharap dapat anak setelah menikah, terwujud, alhamdulillah. Ya. Kemudian kaum muslimin sebaliknya, ya, sebaliknya berharap, ya, usia 50 tahun sudah bisa memiliki rumah, ternyata belum juga, ya bersabar. Belum dapat sawah sendiri, ya bersabar juga. Ya, belum punya anak, ya bersabar juga. Semua baik, baik semua. Jadi seperti itulah kaum muslimin. Dalam rumah tangga kita itu persoalan-persoalan kehidupan itu pasti ada. Jika persoalannya tidak dengan istri, nanti persoalannya dengan anak. Ya, dengan istri akur, dengan anak akur, dengan mertua mungkin tidak akur. Ya. Semua akur, dengan tetangga mungkin tidak. Ada gangguan-gangguan dari tetangga. Ya. Jadi seperti itu. Kita harus selalu menghadirkan perasaan sabar dan juga syukur. Kemudian kata pengarang, hendaklah pasutri, ya suami istri, hendaklah mengetahui bahwa seseorang dikaruniai anak
atau bahkan dia mandul, maka semua itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang ada seorang diuji dengan kemandulan sehingga ia tidak bisa mendapatkan keturunan, bahkan sampai meninggal dunia pun ia tidak mendapatkan keturunan. Dan ada orang yang diuji dengan kehadiran anak-anak perempuan saja. Semuanya anak perempuan. Coba lagi anak perempuan lagi, coba lagi anak perempuan lagi. Tidak berhenti mencoba, semua anak perempuan. Ada juga yang hanya diuji dengan anak laki-laki. Anak laki-laki semua, tidak ada anak perempuannya. Ya. Sudah mengikuti saran dokter untuk makan ini, makan itu, banyak makan daging, menghindari ini, menghindari itu, tapi tetap aja pancet dapat anak laki-laki, nggak ada anak perempuannya. Dan ada juga yang dapat pasangan laki perempuan. Semua itu kaum muslimin adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seorang mukmin tidak memiliki pilihan melainkan ridha dengan keputusan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, yahabu lima yasha'u inatha. Allah mengkaruniakan anak perempuan bagi siapa yang dikehendaki. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Dan Allah mengkaruniakan anak laki-laki bagi siapa yang Allah kehendaki. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Atau Allah karuniakan laki dan perempuan. Tentu bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa yaj'alu may yasha'u aqima. Dan Allah menjadikan seorang itu mandul bagi siapa yang dikehendaki. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Jadi kalau kita melihat orang di sekitar kita atau dalam rumah kita sendiri, ya, tidak dapat keturunan misalnya, maka semua itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Terus bagaimana Ustaz kalau sudah tidak punya keturunan? Solusinya apa? Apakah menceraikan istri atau apa dan lain sebagainya, atau menikah lagi? Ya, itu urusan lain. Ya, itu solusi yang lain. Ya. Tetapi saat Anda menghadapi kondisi-kondisi ini seperti ini adalah bersabar. Bersabar. Baik. Ketahuilah bahwa seseorang dikaruniai keturunan, ya, mendapat anak, itu bukan karena kesungguhan dan kemahiran dia, juga bukan karena kejantanannya atau keperkasaannya atau kecerdasannya, sama sekali tidak. Ya. Ada orang bilang kalau dapat anak laki-laki, perkasa dia. Kalau dapat anak perempuan, tidak perkasa. Nah, itu ada image yang ada terjadi di tengah masyarakat kita. Seperti itu. Apalagi kalau tidak punya keturunan, sudah akan dicibir. Ya. Dan biasanya yang menjadi bulan-bulanan itu perempuan kalau tidak ada keturunan. Nah, kaum muslimin, sekali lagi tidak ada sangkut pautnya seorang itu dapat anak perempuan, dapat anak laki-laki, atau tidak dapat anak atau banyak anak, itu karena kehebatan dia. Ya. Jadi banyak anak, semua laki-laki, itu karena kehebatan dia, keperkasaan, kejantanan. Tidak ada sangkut pautnya tentang itu. Tidak ada. Lihatlah keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tengoklah dalam kehidupan Nabi, dalam rumah tangga Nabi, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dikaruniakan anak dari semua istri-istrinya, kecuali dari Khadijah dan budak beliau yang bernama Maria. Ya, hanya dari Khadijah. Maria lahir Ibrahim bin Muhammad. Selainnya tidak ada. Ya, dari Saudah tidak, dari Sofia tidak ada, dari Zainab tidak ada. Antum mau bilang bahwa Nabi kurang perkasa? Ya, padahal kekuatan Nabi itu 40 berbanding 1. Nabi bisa menggilir istrinya dalam satu malam 9.
dengan satu mandi. Ya, antum mungkin satu selesai sudah. Jadi bagaimana antum mau mengatakan bahwa Nabi tidak perkasa karena tidak memiliki anak? Tidak bisa kaum muslim. Sulaiman alaihi salam, ya, pernah berkata, la atufanna al-lailata ala sab'ina imra'atan talidu kullu imra'atin minhunna waladan yujahidu fi sabilillah. Malam ini saya akan menggilir 70 istriku. Bayangkan, akan menggilir 70 istrinya. Ya, di mana nanti masing-masing dari istri saya akan melahirkan anak laki-laki yang berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekali hasil langsung lahir 70. Sudah satu regu itu, satu peleton ya. Nah, bayangkan 70 laki-laki semua. Dia akan menjadi mujahid fi sabilillah. Namun kaum muslimin, falam talid minhunna, tidak ada seorang pun di antara mereka yang hamil, yang melahirkan, illa imra'atun waladat nisfa insan, kecuali seorang istri yang melahirkan, itu pun tidak normal, hanya separuh manusia, hanya separuh, ya, separuh manusia, jadi tidak normal, ya, tidak utuh. Dan dalam riwayat yang lain bahwa Nabi Sulaiman lupa mengucapkan insya Allah. Beliau hanya mengatakan bahwa saya akan menggilir 70 istriku malam ini, di mana masing-masing mereka akan melahirkan seorang laki-laki yang berjuang di jalan Allah. Dan beliau lupa mengucapkan insya Allah. Ya. Apa kurang perkasanya Nabi Sulaiman? Ya, tidak dapat keturunan dari usaha beliau. Bahkan kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan Zakaria ketika beliau sudah mencapai usia tua, di mana tulang-tulangnya telah lemah serta kepalanya sudah dipenuhi dengan uban. Allah Subhanahu wa taala mengkurniakan anak dalam ketika kondisi beliau sudah seperti itu. Bahkan istrinya positif mandul. Wa kana imraati akhira, kata Zakaria, qala rabbi inni wahana al-'azmu minni wasta'ala ar-ra'su shayba. Ya Allah, bagaimana aku ini bisa mendapat anak? Sesungguhnya tulang-tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Wa kanat imraati akhira, dan istriku juga sudah mandul. Ya. Namun Allah berkuasa untuk memberikan keturunan kepadanya dengan lahirnya Yahya. Begitu juga Ibrahim, Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan anak padanya justru setelah beliau tua, sudah mencapai usia yang renta, dan istrinya juga mandul. Istrinya mandul. Ketika istrinya dikabarkan bahwa akan mendapat anak, sang istri, yaitu istri Ibrahim, berkata, ya wailata, sungguh mengherankan, aalidu wa ana ajuzun, apakah aku akan melahirkan sementara aku ini sudah tua? Aku ini adalah perempuan yang sudah amat tua. Wa hadza ba'li syaikhan, dan ini suamiku pun juga sudah tua. Inna hadza la syai'un ajib, ini sungguh perkara yang mengherankan. Dan kalau mau heran, mau takjublah kepada Maryam, di mana Maryam dikaruniakan anak laki-laki tanpa adanya suami. Kalau mau lebih takjub lagi, maka takjublah kepada Hawa, di mana dia lahir dari seorang laki-laki, yaitu Nabi Adam. Jadi ketika Nabi Adam sedang tidur, diambil tulang rusuknya, lalu terciptalah Hawa.
Kalau mau lebih heran lagi, maka lihatlah Nabi Adam alaihissalam tanpa ayah dan tanpa ibu. Jadi kaum muslimin, urusan ada anak atau tidak ada anak, semua itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bagi saudara-saudara kami yang belum diberi keturunan, yang sudah menanti begitu lama, maka ridholah dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan kepada kalian. Sungguh betapa banyak anak, betapa banyak orang yang dikaruniakan anak, justru anak tersebut menjerumuskan orang tuanya pada sikap kezaliman, kefasikan dan kekufuran, yang menghantarkan orang tuanya kepada kekafiran, pada kezaliman. Dan kita sudah mengetahui bersama bagaimana kisah Khidir. Khidir membunuh seorang anak muda, ya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ammal ghulam, adapun anak muda tersebut yang dibunuh oleh Khidir, fakana abwahu mu'minain, keduanya adalah orang beriman, bapak ibunya orang beriman. Fakhashina, kami khawatir, ayurhiqahuma tughyanan wa kufran, kami khawatir anak tersebut mendorong kedua orang tuanya pada kesesatan dan kekafiran. Jadi Khidir sudah mendapatkan wahyu dari Allah, ya, untuk membunuh anak tersebut, karena anak itu sudah dicap, sudah ditakdirkan ada dalam kekafiran, dan dikhawatirkan dengan keberadaan anak tersebut akan menjerumuskan orang tuanya ada pada kekafiran dan kezaliman. Dan kita menyaksikan itu kaum muslimin, betapa banyak orang tua menjadi penakut untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala karena anak. Betapa banyak orang tua menjadi pelit disebabkan karena anak, ya. Betapa banyak hubungan seorang ayah, seorang ibu dengan orang tuanya rusak disebabkan karena anak. Khawatir jika dia bersedekah nanti anak-anaknya jadi miskin. Khawatir, ya. Jadi banyak orang yang menjadi pengecut, menjadi pelit gara-gara keberadaan anak. Bahkan ada orang yang mungkin dia sudah terjatuh dalam kekafiran karena dia melakukan kesyirikan dalam masalah dalam masalah kecintaan, ya, di mana ketika Allah menuntut dia untuk melakukan suatu ibadah hanya karena lebih mendahulukan anak-anaknya, sehingga dia meninggalkan apa yang Allah perintahkan, ya. Waliyadzubillah. Jadi kaum muslimin, seperti itulah. Dan ada banyak anak yang sudah ditetapkan di perut ibunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai anak yang sengsara atau yang durhaka. Jadi ketika anak itu sudah mencapai waktu tertentu dalam perut ibunya, dititipkan ruh, dan Allah tetapkan ini bahagia atau ini celaka, ini penghuni surga atau ini penghuni neraka. Seperti itu kaum muslimin. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Ini Allah yang beriman. Bahwa di antara istri-istri kalian, bahwa di antara anak-anakmu itu ada yang menjadi musuh bagimu, ya, musuh bagimu, menentangmu dalam berbagai macam kebaikan. Maka waspadalah terhadap mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aba'ukum wa abna'ukum, tentang bapak-bapakmu dan anak-anakmu, la tadruna, kalian tidak tahu, ayyuhum aqrabu lakum naf'an, kamu tidak mengetahui
siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ya, tentang orang-orang tua kita dan anak-anak kita. Kita tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagi kita. Kaum muslimin, tidak selalunya keberadaan anak itu mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan. Ingat itu. Tidak selalunya. Tidak selalunya orang dikerumuni oleh anak-anaknya itu adalah kebahagiaan bagi dia. Tidak selalunya. Dan tidak selalunya anak-anak itu membahagiakan orang tua. Kita sudah sering mendengar cerita tentang anak durhaka. Ada anak yang nyembelih orang tuanya. Ada anak yang membunuh orang tuanya. Yang nggak jauh dari kampung kita, ada masih di sekitar kita. Berapa tahun yang lalu di wilayah dekat kami itu ada seorang ibu yang dibunuh, lalu sang anak melapor bahwa ada maling masuk rumah lalu membunuh ibu. Dipukul dengan kayu balok dari arah belakang. Polisi tidak percaya begitu saja dengan laporan tersebut. Ditelusuri, ternyata yang membunuh adalah anaknya sendiri. Waliyadzubillah. Anak yang membunuh. Kemudian didalami lagi, ternyata anaknya sebelumnya minta dibelikan motor. Ibunya selalu menolak. Menolak untuk membelikan motor. Anaknya kesal, ambil balok, lalu dihantamkan balok tersebut di kepala sang ibu. Lalu ibu itu meninggal. Tidak jauh dari kampung kami. Kaum muslimin, ini yang kadang orang menangisi, menyesali diri karena tidak dikaruniakan anak. Justru ini ada anak, tetapi justru dia membahayakan orang tuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nuh, di mana Nuh berkata kepada putranya, "Ya bunai, wahai anakku, irkab ma'ana. Ayo naiklah bersama kami. Naiklah ke perahu ini bersama kami. Wala takun ma'al kafir. Jangan bergabung bersama orang-orang kafir." Tentu Nabi Nuh bersedih. Bagaimana anaknya bisa mengikuti kebanyakan orang, kebanyakan kaum. Ini ayahnya loh, penasihat yang terbaik, orang yang paling ikhlas memberikan nasihat kepada anaknya, yang tidak pamrih saat memberikan nasihat kepada anaknya. Bagaimana bisa anaknya memilih bergabung bersama orang-orang kafir? Kata Nuh, irkab ma'ana, ayo naik bersama kami. Qala, apa jawaban sang putra? Qala sa'awi ila jabalin. Saya akan berlindung, saya akan mencari perlindungan ke gunung. Ya'simuni minal ma, yang akan menyelamatkan aku dari air bah ini. Jangan khawatir ayah, saya juga bisa menyelamatkan diri. Saya akan naik ke gunung. Qala la asimal yawma min amrillah. Nah, gak ada yang bisa menyelamatkan hari ini dari azab Allah Subhanahu wa taala illa man rahim, selain Allah yang Maha Penyayang. Gak ada yang bisa selamat. Nah, wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin, dan gelombang menjadi penghalang di antara keduanya. Jadi gelombang air yang seperti gunung, gelombang-gelombang itu menjadi penghalang di antara keduanya, sehingga anaknya pun tenggelam. Kemudian Nuh berkata, Rabbi innabni min ahli. Ya Allah, sesungguhnya anakku itu adalah dari keluargaku. Wa inna wa'dakal haqqu, dan janjimu adalah hak. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau adalah hakim yang paling adil. Jadi Nuh berkata, ya Allah, bukankah dijanjikan bahwa keluargaku ini akan selamat? Anakku ini adalah bagian daripada keluargaku. Qala ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, sesungguhnya
dia tidak termasuk yang dijanjikan selamat. Ya. Innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya perbuatannya itu, perbuatannya untuk tidak naik ke atas perahu, itu perbuatan yang tidak baik. Ya. Yang dijanjikan adalah yang mentaatimu, yang dijanjikan selamat. Fala tas'alni ma laysa laka bi ilmu. Dan jangan engkau meminta kepadaku sesuatu yang engkau tidak ada ilmu padanya. Nah, seperti itu kaum muslimin. Lihat, ternyata anak ini tidak bisa menjadi penyejuk hati bagi orang tuanya, tidak bisa penyejuk mata bagi orang tuanya. Diajak pada jalan keselamatan, dia malah menolak. Dengan demikian, apabila ada di antara antum, wahai kaum muslimin, yang belum dikaruniakan anak, maka bersabarlah dan teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikaruniakan anak, dan hadirkan rasa ridha atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang 10 tahun ya tidak putus-putus berdoa, baru dikaruniakan anak. Lahir satu, nyusul berikutnya, lalu nyusul berikutnya. Ada orang 15 tahun baru dikaruniakan anak. Ada justru 20 tahun baru dikaruniakan anak. Bahkan ada juga yang memang tidak dikaruniakan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, adapun bagi mereka yang diberikan karunia anak, kehadiran anak-anak di dalam rumah tangganya, maka ketahuilah semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yahbu liman yasha'u inatha. Allah mengkaruniakan anak perempuan bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah mengkaruniakan anak laki-laki bagi siapa yang dikehendaki. Jadi kalau dapat anak, disyukuri. Ya, syukur. Jangan kayak orang-orang jahiliyah, dapat anak perempuan, aduh, hitam legam wajahnya, susah hatinya. Allah berfirman, wa idza busyira ahadum bil untha, apabila dikabarkan kepada mereka anak perempuan, dhalla wajhu muswaddan, wajah mereka menjadi hitam, yakni merah padam, wa huwa kadhim, dan mereka amat marah. Ya, mereka amat marah. Ya, padahal bagi kita ini alhamdulillah, setelah kita mempelajari Islam, bahwa anak apapun yang kita dapati semua itu nikmat. Anak laki-laki alhamdulillah, dia akan menjadi penerus dakwah, ya, penerus cita-cita orang tuanya. Dapat anak perempuan, alhamdulillah, ketika dia tumbuh dewasa menjadi anak yang soleh, berarti dia berkesempatan untuk mendatangkan laki-laki soleh masuk ke dalam rumah dia. Ya, bayangkan 2 anak perempuan, berarti berkesempatan memilih mencari 2 laki-laki soleh yang bukan dia mendidiknya langsung. Ya, dia hanya mendidik anak perempuannya dengan baik, tetapi dia akan kelak mendatangkan laki-laki soleh yang datang ke rumah dia. Dan subhanallah, kita bicara khusus untuk anak perempuan. Ya, karena sebagian orang masih melihat sebelah mata pada anak perempuan. Ya. Nabi SAW sekaligus kabar gembira bagi para suami, para istri yang punya anak perempuan banyak. Ya, ini kabar gembira ini. Dalam hadis Muslim dari hadis Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'ala jariyatan, barang siapa yang memelihara 2 anak perempuan, maksudnya di sini memenuhi kebutuhannya baik dari sisi nafkah juga pendidikannya, ya, diperkenalkan agama kepadanya, hatta tablugha, hingga anak perempuan ini menjadi dewasa,
Jadi siapa yang dikaruniakan 2 anak perempuan lalu dia berikan nafkah dan mendidiknya dengan baik hingga keduanya balik, jaa yaumul qiyamah, maka dia akan datang pada hari kiamat nanti, ana wa huwa, saya dan dia seperti ini. Wa dhamma asabi'ahu, Nabi menggabungkan jarinya, ya, jari-jarinya, yakni disebutkan dalam riwayat yang lain jari telunjuk dengan jari. Bisa kedudukannya amat dekat, tidak ada batas yang memisah, begitu dekat, atau yang kedudukannya amat dekat, yang ini tinggi, yang ini sedikit rendah, hanya tingkatannya begitu tipis antara seorang nabi dengan orang tersebut. Bayangkan kaum muslim, dapat 2 anak perempuan, dididik dengan baik sampai dewasa, lalu dinikahkan, maka dia akan mendapatkan keutamaan. Dekat sekali kedudukanku dengannya pada hari kiamat. Dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari Muslim dari hadis Aisyah, ja'atni imra'atun ma'aha ibnatan, ada seorang wanita datang kepadaku bersama dengan 2 putrinya, tas'aluni, minta sesuatu padaku, minta makanan. Falam tajid indi ghaira tamratin wahidatin, di rumah tidak ada apapun kecuali sebutir korma. Fa'ataituha, lalu aku berikan sebutir korma itu kepada sang ibu. Faqasamatha baina ibnataiha, lalu dia membaginya menjadi 2, membelah menjadi 2, lalu memberikan ke masing-masing anaknya. Summa qamat fakharajat, kemudian ibu ini pergi, bangkit lalu pergi. Jadi dia enggak dapat apa-apa. Ya. Padahal Nabi fahaddastuhu, Nabi pun datang lalu aku ceritakan itu. Apa kata Nabi? Man yali min hadhil banati syai'an, siapa yang dikaruniakan atau dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak perempuan, fa ahsana ilaihinna, lalu dia berbuat baik kepadanya, mengurusnya dengan sebaik-baiknya, kunna lahu sitran minan nar, melainkan anak perempuan tersebut menjadi dinding dari api neraka. Jadi kalau masuk surga kedudukannya seperti ini. Dan yang kedua, saat mau dimasukkan ke dalam neraka tidak bisa, karena ada dinding, ada dindingnya dari anak-anak perempuannya tersebut. Apalagi kaum muslim. Dan hadis yang terakhir, wa fi riwayatin li Muslim, dari hadis Aisyah, ja'atni miskinatun, datang seorang wanita miskin kepadaku, tahmilu ibnatain laha, dia membawa 2 anak perempuannya. Fa'amtuha 3 tamaratin, lalu aku beri 3 butir korma. Fa'atat kulla wahidatin minhuma tamratan, masing-masing diberi sebutir korma oleh ibunya. Wa rafa'at ila fiha tamratan litakuluha, lalu tiba gilirannya sang ibu memasukkan jatah korma dia ke mulutnya. Fastat'amatta ibnataha, lalu kedua anaknya minta korma itu lagi, minta diberi lagi korma. Sang ibu tidak jadi makannya. Fasaqqatit tamrah allati kanat turidu an ta'kulaha bainahuma. Ya, jadi sang ibu pun membelah 2 korma yang tadi hendak ia makan untuk ke 2 putrinya tersebut. Fa ajabani sa'nuha, ini membuat aku takjub tentang sikap ibu tersebut. Fa dzakartu alladhi sana'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku ceritakan hal itu kepada Nabi tentang apa yang diperbuat oleh sang ibu. Faqala innallaha qad aujabala bil jannah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan surga untuknya disebabkan karena sikapnya tersebut. Allah mewajibkan ia masuk ke surga karena hal tersebut. Au a'taqa biya minan nar, atau Allah telah memerdekakan dia dari api neraka karena sikapnya tersebut. Ya, kaum muslimin, ini kabar gembira untuk antum yang memiliki 1, 2, 3 atau lebih ya anak perempuan. Ya.
Berarti kalau anak laki-laki bagaimana? Tidak ada anak perempuan, cuma anak laki-laki. Insya Allah bagi yang punya anak laki-laki juga diopeni dengan bagus, ya, bersabar, maka ia juga tidak jauh dari keutamaan seperti ini. Baik kaum muslimin, sebagai penutup kami hendak memberikan penekanan sekali lagi bahwa bahagianya rumah tangga seseorang apabila dia menjadikan aturan-aturan Allah selalu ada dalam rumah tangga tersebut. Yang kedua, kebahagiaan rumah tangga seseorang adalah ketika rasa sabar dan syukur selalu menjadi sayap bagi dirinya. Ya, dia selalu menghadirkan sikap tersebut, sikap sabar dan sikap syukur dalam kehidupan rumah tangganya. Demikian kaum muslimin, kajian kita malam ini terkait tentang sabar dan syukur. Di pertemuan mendatang insyaallah kita akan membahas tentang istri memberikan hadiah kepada suami dan suami memberikan hadiah kepada istri. Ya. Jika ada pertanyaan sebelum kita tutup majelis kita ini, maka kami persilakan untuk bertanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana batasan keluarnya wanita berpergian tanpa mahram? Ini contoh Ya. ibu saya itu guru SD, tapi beliau janda, jadi ayah saya sudah meninggal dunia, terus dia sampai sekarang belum menikah. Nah itu beliau ke sekolah biasanya sepeda motoran sendiri. Nah itu bagaimana? Baik, kaum muslimin, ulama berbeda pendapat tentang berapa jarak tempuh yang ditempuh seseorang hingga dia menyandang status musafir. Namun mereka sepakat bahwa wanita tidak boleh berpergian tanpa ditemani mahram. Tidak boleh safar tanpa ditemani mahram. Disebutkan dalam hadis, tidak halal bagi seorang wanita yang safar 3 hari 3 malam kecuali ditemani mahram. Dalam riwayat yang lain, tidak halal bagi seorang wanita safar 2 hari 2 malam tanpa ditemani mahram. Dalam riwayat yang lain, tidak halal bagi seorang wanita yang safar sehari semalam tanpa ditemani mahram. Dalam riwayat yang lain, tidak halal bagi seorang wanita safar tanpa mahram. Ya, Nabi ada yang 3 hari, ada 2 hari, ada 1 hari. Nah ini tanpa mahram, safar tanpa mahram. Ulama berbeda pendapat tentang batasan jarak sehingga seorang itu menyandang status musafir. Sebagian mengatakan bahwa jaraknya sekitar 80 km. Ya, lebih dari itu sudah masuk dalam kategori safar. Ini dasarkan pada beberapa asar. Namun semua asar-asar itu tidak ada yang sahih. Sebagian ulama mengatakan bahwa dikembalikan kepada urf, kebiasaan di satu wilayah. Yakni ketika orang-orang menganggap bahwa itu adalah safar, berarti safar. Kalau dianggap belum safar, berarti tidak safar. Ya, misalnya ciri-cirinya ada orang datang ke rumah menanyakan tentang keberadaan kita, lalu sang istri berkata, "Waduh, sudah pergi Pak." Misalnya, berarti dia pergi jauh. Ya. Atau minimal dia sudah pakai jaket, pakai helm. Kemudian dia ke pom bensin dipenuhi ininya, stengka, uang semua, berarti dia safar. Tapi kalau dia tidak safar, nggak pakai helm, yang nggak taat ya aturan lalu lintas ya, nggak pakai helm, kemudian nggak pakai jaket, dia hanya sebentar ke pasar. Mana? Oh saya keluar sebentar Pak, tunggu. Berarti orang menganggap bahwa ini bukan lagi safar. Jadi kembalikan kepada urf. Walaupun ini juga sulit karena antara satu orang dengan orang lain amat berbeda. Bagi orang yang sudah terbiasa ke Jember dengan yang tidak biasa ke Jember kota, tentu berbeda. Yang nggak biasa, dia menganggap ini perjalanan yang jauh. Ya, bagi yang sudah biasa, ini bukan perjalanan jauh, ini perjalanan yang biasa. Ini berbeda-beda. Ala kulli hal, tentang jarak,
mungkin jarak yang menyebutkan tentang jarak yang satu-satunya yang sahih adalah seperti yang termaktub dalam riwayat Muslim atau Bukhari, bahwa Nabi SAW meringkas sholatnya pada jarak 3 mil atau 3 farsah. Jadi perawinya ragu 3 mil atau 3 farsah. 1 mil itu seukuran di mana seseorang berdiri di suatu tempat dan orang lain ada di tempat yang lain, lalu tidak begitu jelas jenis kelaminnya, dia laki atau perempuan, atau dia sedang menghadap ke arah kita atau dia membelakangi kita. Nah itu 1 mil. Ya kalau dihitung-hitung kata sebagian pakar ya sekitar 1,5 kilo lah. Ya 1,5 kilometer atau 2 kilo. Ya. Berarti kalau 3 mil berarti ya sekitar 5 kilometer. Ya sudah samar. Namun hadis tersebut menyebutkan kalimat au. Jadi dia bimbang, syak, atau 3 farsah. 3 farsah ini lebih jauh. Ya. 1 farsah itu sekitar 3 mil. Ya. 1 farsah 3 mil. Berarti kalau 3 farsah berarti 9 mil. Ya. Intinya para ahli menghitung-hitung itu berkisaran antara sekitar 22 kilo atau 25 kilo lah. Ya 25 kilo. Nah ini satu-satunya hadis yang sahih yang menyebutkan tentang jarak, bahwa Nabi meringkas pada jarak sekian. Ya, makanya Nabi ketika berada di Zulhulaifah, dari Madinah ke Zulhulaifah, di Bir Ali, orang sebut Bir Ali, ketika mau miqat, itu Nabi sudah meringkas sholatnya di situ, yang jaraknya ya hampir 20 km, sudah meringkas. Ala kulli hal, kalau jarak rumah dengan tempat kerja ibu sekolah itu tidak mencapai 20 kilo, ya kita ambil yang 3 farsah. Sebab kalau ambil yang 3 mil berarti belum mencakup 3 farsah. Kalau kita ambil 3 farsah berarti 3 mil sudah tercakup di dalamnya. Ya makanya kita mengambil yang 3 farsah. Ya. Karena 3 farsah meyakinkan, kalau 3 mil meragukan. Nah, berarti kalau jarak sekolah sejauh 3 farsah berarti mesti ditemani mahram. Kalau tidak sejauh itu ya berarti tidak perlu ditemani mahram. Ya, demikian. Insyaallah. Wa antum jazakumullah khair. Ada soal yang kedua? Ya. Ini yang perlu kami tanyakan, Ustaz, bagaimana kalau kita sedang berpergian dengan naik kendaraan umum, lalu dalam satu kartu itu berjejeran dengan wanita yang bukan mahram. Betul. Itu kan banyak terjadi. Ya, betul. Bagaimana? Baik. Di antara musibah kendaraan umum kita kaum muslimin adalah di mana laki dan perempuan itu dicampur, ya disatukan. Ya ini sebenarnya musibah. Ya. Alangkah baiknya kalau sopir-sopir itu yang mengerti dengan aturan-aturan syariat, dia bisa memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Atau nggak usah lah, perempuan ketika naik kendaraan tidak ada tempat yang lain, dia meminta untuk berpindah, biar perempuan dengan perempuan dan laki-laki dengan laki-laki. Tetapi kadang kaum muslimin kenyataannya tidak seperti itu. Ya, kita sudah anteng duduk manis, ada perempuan datang dia tidak peduli tentang itu, dia langsung duduk. Seperti itu. Nah, ketika tiba waktu sholat, ya, dan ada beberapa negara, beberapa wilayah yang perempuan memang ditaruh di belakang. Ya, ada bis yang khusus untuk perempuan, ada wanita yang taruh di bagian belakang, laki-laki di depan. Dulu bis-bis di Saudi zaman dulu, 10 tahun kami, wanita itu di belakang. Kalau sekarang tampaknya tidak, sudah tidak ada tempat khususnya 10 tahun kami. Seandainya kita yang diberi kesempatan mengatur negara ini, misalnya ya, kita punya kekuatan, tentu kita akan melakukan hal sama. Ini bis, ya bisa laki-laki bisa perempuan tapi dipisah, yang perempuan di belakang, laki-laki ini. Ya. Kalau sudah kenyataannya seperti itu dan tiba waktu sholat, bis juga tidak berhenti, ya dalam perjalanan yang jauh, maka
sholatlah dengan kondisi seperti itu. Ya, terjadinya persentuhan kulit antar laki dan perempuan, misalnya ada goncangan, yang terjadi persentuhan, maka pendapat yang unggul, pendapat yang roji bahwa persentuhan kulit dengan laki-laki, perempuan dengan laki-laki yang tidak memiliki ikatan mahram itu tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Pertama, dasarnya karena tidak ada dalil yang mengatakan batal. Adapun firman Allah yang dipakai oleh mazhab Syafi'i, aula mastumun nisa, atau kau menyentuh perempuan, maka kata Ibnu Mas'ud, kata Ibnu Abbas yang merupakan turjuman Al-Quran, yang ahli tafsir, yang didoakan Nabi, Allahumma faqih fid din, faqihkan dia dalam urusan agama, wa'limut ta'wil, ajarkan dia ilmu tafsir. Kata Ibnu Abbas, firman Allah atau menyentuh wanita maksudnya berjima. Itu jima yang dimaksudkan. Yang lain, para sahabat berkata, Abdullah bin Umar, bahwa dahulu ketika belum turun ayat hijab, laki dan perempuan wudhu di tempat yang sama. Laki dan perempuan wudhu di tempat yang sama, yang memungkinkan terjadi persentuhan. Dan Nabi SAW pernah ketika itu dalam kondisi sholat, lalu Aisyah mencari-carinya di kegelapan malam. Lalu Aisyah memegang kaki Nabi SAW, memegang kaki Nabi, dan Nabi meneruskan sholatnya tanpa membatalkan karena disentuh oleh Aisyah. Nabi SAW pernah sujud, kebetulan kaki Aisyah ada di kiblat Nabi, tempat sujud Nabi. Lalu Nabi memijit kaki Aisyah untuk dilipat. Ya. Sebagian orang mengatakan Aisyah ketika menyentuh kaki Nabi boleh jadi pakai kaos tangan. Masa sih ada istri di malam hari pancet aja pakai kaos tangan, ya tidak mungkin. Ya. Atau Aisyah dan lain sebagainya, yang jawaban-jawaban yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Oleh karena itu kita katakan bahwa Nabi menyentuh istrinya, Nabi disentuh oleh istrinya, tapi Nabi melanjutkan sholatnya. Ini menunjukkan bahwa memang persentuhan tidak membatalkan. Barang siapa yang memisahkan antara mahram dengan bukan mahram, hendaklah dia mendatangkan dalil. Barang siapa yang mengatakan bahwa kalau wanita, kalau mahram tidak batal, kalau non mahram batal, hendaklah dia mendatangkan dalil untuk pemisahan keduanya. Ya. Barang siapa yang mengatakan kalau syahwat batal, kalau tidak syahwat batal, hendaklah ia mendatangkan dalil. Dan tidak ada dalil yang mengatakan batal persentuhan tersebut. Demikian insyaallah. Ya. Baik, waktu salat sudah masuk. InsyaAllah kajian berlanjut di pertemuan mendatang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.